Di balik rerimbunan pohon tua dan kabut yang tak pernah reda, berdiri sebuah bangunan usang, bekas pabrik gula tua yang kini terlupakan. Dindingnya retak, jendelanya pecah, dan suara angin yang melolong di celah-celah temboknya. Seperti bisikan masa lalu yang belum selesai. Dibangun lebih dari seabad lalu oleh tangan-tangan yang tak punya pilihan, pabrik ini menjadi saksi bisu sejarah kelam penjajahan. Namun tak hanya sejarah yang tertinggal di sini. Banyak yang percaya ada sesuatu yang lebih gelap bersemayam di dalamnya. Penduduk sekitar enggan mendekat saat malam tiba. Mereka percaya suara-suara aneh kadang terdengar dari balik pagar berkarat itu. Tangisan samar, tawa cekikikan anak kecil, hingga denting mesin tua yang bergerak sendiri. Padahal listrik sudah lama mati. Cerita-cerita menyeramkan itu terus hidup, dituturkan turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa orang nekat masuk, tapi tidak semua kembali dalam keadaan yang sama. Ada yang sakit berhari-hari, ada yang tidak bisa tidur, bahkan ada yang kehilangan akal sehat setelahnya. Di salah satu ruang penggilingan, ditemukan sepatu kecil anak-anak, tanpa jejak siapapun yang mencarinya. Benarkah tempat ini dihuni oleh arwah para buruh yang mati karena kerja paksa? Atau hanya ilusi ketakutan dari masa lalu yang gelap? Dalam video ini, kita akan menyusuri sejarah, mitos, dan kenyataan yang membalut pabrik gula angker ini. Bersiaplah. Pabrik gula tua ini dibangun pada akhir abad ke-19 saat Hindia Belanda memperluas perkebunan tebu di tanah Jawa. Saat itu, pemerintah kolonial memaksa ribuan warga lokal bekerja di bawah panas terik, di bawah pengawasan keras. Mereka disebut kulis, buruh kontrak yang digaji murah, bahkan seringkali tidak dibayar sama sekali. Banyak dari mereka jatuh sakit, kelaparan, dan meninggal karena kerja paksa yang tak manusiawi. Dalam sebuah arsip yang kini tersimpan di Belanda, tercatat lebih dari 100 buruh tewas hanya dalam kurun 2 tahun pertama beroperasinya pabrik ini. Ada pula laporan medis dari tahun 1903 yang menyebut pabrik ini sebagai zona merah kolera karena sanitasi yang buruk dan mayat yang tak segera dikubur. Konon, lubang penggilingan besar di pabrik itu pernah digunakan bukan hanya untuk tebu, tapi juga untuk membuang jasad. Seorang mantan mandor Belanda menulis dalam suratnya, setiap malam terdengar ratapan dari mesin yang seharusnya sudah mati. Setelah kemerdekaan Indonesia, pabrik ini sempat dinasionalisasi, tapi tak bertahan lama. Pada tahun 1975, aktivitas produksi dihentikan total setelah kecelakaan misterius menewaskan 3 pekerja dalam satu malam. Pabrik pun ditutup secara permanen. Bangunan dibiarkan membusuk, arsip-arsip disegel, dan sejak saat itu, cerita-cerita mistis mulai bermunculan. Penduduk menyebutnya sebagai pabrik terkutuk, tempat di mana sejarah dan arwah para buruh masih tinggal bersama. Bahkan tim dokumenter yang pernah mencoba merekam di sana kehilangan sinyal, dan kamera mereka rusak tanpa sebab yang jelas. Sejarawan yang mempelajari tempat ini menyebutnya sebagai jejak luka sejarah yang belum sembuh. Dan luka itu mungkin tak ingin dilupakan. Apakah ini hanya sejarah kelam yang menghantui?
Ataukah ada sesuatu yang memang masih tinggal di sana, menunggu untuk ditemukan kembali? Mereka yang tinggal di sekitar pabrik sudah terbiasa hidup berdampingan dengan cerita-cerita mistis. Tapi beberapa dari mereka mengalami langsung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang pemuda pernah bercerita, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan di antara cerobong tua, lalu lenyap tanpa jejak. Anak-anak kampung dilarang bermain dekat pagar pabrik. Kata orang tua, ada penunggu yang suka memanggil anak kecil dengan suara lembut. Salah satu warga, Pak Surit, mengaku pernah mendengar suara mesin penggilingan bekerja pada tengah malam. Padahal pabrik itu sudah mati puluhan tahun. Di malam-malam tertentu, bau menyengat darah dan besi tercium dari arah pabrik, walau tak ada aktivitas apapun di sana. Warga juga sering melihat kilatan lampu seperti Petromax dari dalam gedung utama, lalu hilang begitu saja saat didekati. Beberapa orang percaya itu adalah arwah buruh yang belum tenang karena meninggal dalam keadaan tidak wajar. Legenda lokal menyebut bahwa setiap 7 tahun sekali, pengorbanan harus dilakukan secara tak sadar agar gangguan berhenti. Ada kisah tentang seorang remaja yang kerasukan setelah masuk ke ruang ketel uap. Ia menyebut nama-nama Belanda tua yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Seorang dukun pernah diminta menutup area tersebut, tapi ia justru jatuh sakit dan tak pernah bangun lagi. Pabrik itu kini dianggap wilayah sunyi, tempat di mana suara manusia tak boleh terlalu lantang, karena bisa memanggil mereka yang tidur. Namun semakin banyak orang yang penasaran, dan justru itulah yang membuat tempat ini semakin hidup dengan cerita-cerita baru. Tahun 2012, sebuah tim paranormal lokal mencoba melakukan investigasi malam penuh di pabrik gula ini. Mereka membawa kamera inframerah, alat pendeteksi elektromagnetik, dan perekam suara digital. Malam itu sunyi, tapi begitu mereka memasuki area ruang giling tua, alat EMF langsung melonjak dan suhu turun drastis meski malam itu seharusnya hangat. Salah satu anggota tim mengaku merasa seperti ditatap dari balik kegelapan, padahal tidak ada siapapun di sana. Dari rekaman audio, terdengar suara gemeretak logam, seperti mesin tua yang kembali bekerja. Padahal semua peralatan sudah berkarat dan tak berfungsi. Yang paling mengejutkan adalah suara samar di rekaman. Suara seorang anak kecil berkata, "Tolong aku," lalu disusul dengan jeritan panjang. Kamera mereka merekam penampakan kabur seperti sosok berwarna putih berjalan cepat di lorong, lalu menghilang di depan dinding. Setelah investigasi itu, salah satu anggota tim mengalami gangguan kesehatan mental selama berbulan-bulan. Ia terus menggambar sketsa cerobong dan wajah-wajah tanpa mata. Rekaman tersebut kini menjadi bahan pembicaraan komunitas horor di Indonesia. Beberapa bahkan percaya itu adalah bukti bahwa arwah para buruh masih terjebak di sana. Tim mencoba kembali ke lokasi beberapa tahun kemudian, tapi kali ini mereka dilarang oleh warga sekitar. Tempat itu sudah gelisah, kata seorang sesepuh kampung. Meski banyak yang penasaran, tak semua berani mencoba. Karena di tempat ini, rasa takut bukan sekadar perasaan, tapi sebuah peringatan. Dan yang terekam oleh kamera
hanyalah sebagian kecil dari apa yang benar-benar ada di sana. Apa kamu cukup berani untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri? Bangunan pabrik gula ini tak hanya tua dan rusak. Bentuk arsitekturnya menyimpan pola yang aneh, simetris namun tidak sepenuhnya masuk akal jika dilihat dari atas. Beberapa arkeolog dan spiritualis lokal percaya pabrik ini dibangun mengikuti jalur ley lines, garis energi bumi yang dipercaya menjadi penghubung tempat-tempat spiritual. Pintu utama pabrik selalu menghadap ke arah barat laut, arah yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan alam gaib, tempat para makhluk tak kasat mata bersemayam. Di tengah pabrik, terdapat ruang berbentuk lingkaran yang dulunya disebut sebagai ruang kontrol. Tapi banyak yang merasa ruangan itu menyerupai paseban atau tempat pemanggilan. Di dinding dekat cerobong asap, ada simbol segitiga terbalik yang tampaknya bukan bagian dari desain awal. Sebagian menyebutnya sebagai tanda pemanggil roh penuntut balas. Ruang ketel uap disebut-sebut sebagai pusat energi negatif. Disitulah banyak yang mengaku merasa mual, pusing, bahkan kesurupan hanya karena terlalu lama berada di dalam. Beberapa spiritualis meyakini pabrik ini bukan hanya tempat produksi gula, melainkan juga tempat penyimpanan energi penderitaan, jejak trauma kolektif yang membekas hingga kini. Warga sekitar menyebut bagian tertentu dari pabrik sebagai kandang setan, tempat di mana suara langkah kaki terdengar, walau tidak ada siapa-siapa di sana. Simbol-simbol ini mungkin hanyalah bekas waktu, atau bisa jadi petunjuk bahwa pabrik ini memang dibangun di atas sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Dalam budaya Jawa, bangunan yang menyimpan banyak penderitaan akan menjadi tempat tinggal makhluk halus yang terikat oleh emosi manusia. Dan mungkin justru bentuk pabrik itu sendiri adalah penjara spiritual, bukan untuk manusia, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih tua. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang pertama kali menyadari itu? Dan kenapa hingga kini bangunan itu belum pernah dirobohkan? Pabrik gula ini adalah saksi bisu dari zaman kolonialisme, eksploitasi, dan penderitaan manusia. Tapi yang tertinggal bukan hanya bangunan tua, melainkan juga rasa ngeri, rasa dingin, rasa seolah-olah kau tak pernah benar-benar sendiri saat melangkah di dalamnya. Berbagai ekspedisi paranormal telah mencoba mengungkap kebenaran, namun semakin banyak yang diselami, semakin sedikit yang bisa dijelaskan. Apakah suara-suara itu hanya gema dari masa lalu, atau panggilan dari jiwa-jiwa yang tak pernah pergi? Dalam keheningan malam, pabrik ini hidup, bukan oleh mesin, tapi oleh kenangan, trauma, dan mungkin oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari sejarah itu sendiri. Bangunan ini bisa saja dirobohkan, tapi seperti luka lama, ingatan dan energi tak akan ikut hancur. Dan setiap kali seseorang melangkah masuk, pabrik itu menatap balik, menunggu, dan menyimpan rahasianya sedikit lebih lama. Mungkin tempat ini tak sedang berhantu. Mungkin kitalah yang sedang memasuki wilayah yang tak pernah menjadi milik manusia sepenuhnya. Dan kini, setelah mendengar semua ini, apakah kamu masih penasaran untuk datang sendiri?